Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk kita semua. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Francisca Himenandari, Graciana Jinda, Titiana Elvariani Dike, Yasinta Bertin, dan Viviana Lai. Sekian saja perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya, dengan tidak memperpanjang kata, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang model design thinking pada perancangan aplikasi mobile learning. Pembahasan pertama, perangkat mobile seperti telepon, smartphone, dan tablet PC dapat digunakan dalam mengakses media pembelajaran mobile learning yang merupakan pengembangan dari e-learning. Perangkat mobile dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya adalah pada bidang pendidikan, di mana jenis konten internet yang diakses di pendidikan mencapai 124,4 juta orang atau setara dengan 93,8%. Yang kedua, aplikasi yang dapat mengakses materi arahan yang berkaitan dengan pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun mereka berada, dengan menggunakan perangkat bergerak seperti telepon genggam disebut dengan mobile learning. Ketiga, dibandingkan dengan komputer, smartphone lebih dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, smartphone menjadi pilihan terbaik dalam pengaplikasian mobile learning. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review. M-Learning memungkinkan adanya lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan secara tidak langsung di antara pengguna dengan pengajar. Yang kedua, M-Learning juga merupakan media pembelajaran di mana pengguna dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat meningkatkan perhatian pengguna pada materi pembelajaran dan mendorong motivasi belajar. Tipe e-learning yang mendistribusikan konten pembelajaran dan materi pendukung yang menggunakan alat komunikasi wireless disebut dengan M-learning. Akan menjelaskan tentang Android. Yang pertama, Android merupakan suatu sistem operasi untuk telepon seluler atau handphone yang berbasis Linux. Android adalah software untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci. Yang kedua, Android adalah sebuah platform open source yang didesain untuk perangkat bergerak atau mobile. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Model design thinking. Satu, design thinking adalah sebuah pola pikiran dari kacamata desain yang dalam membaca masalahnya selalu dengan pendekatan human oriented. Dua, dalam pengembangan metode design thinking ini dirumuskan menjadi 5 langkah oleh ideal, yakni menemukan inspirasi, interpretasi, pengendalian ide, eksperimen, evaluasi, dan evolusi. Penelitian. Design thinking memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama, empatis atau empati. Empati merupakan tahapan di mana kita mengamati apa yang dilakukan oleh user dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Terlibat secara langsung dapat membantu kita dalam mengungkapkan cara berpikir dan nilai-nilai yang mereka pegang. Setelah mengamati dan melibatkan diri dengan user, penting juga untuk kita merasakan langsung bagaimana pengalaman dari user. Yang kedua, define atau menentukan. Pada tahap ini, kita menentukan permasalahan yang berfokus pada user yang spesifik dan berdasarkan insight dan kebutuhan-kebutuhan user. Yang ketiga adalah ideation. Ideation mengeluarkan pendapat atau ide-ide yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan. Yang keempat, prototype.
Prototype yaitu untuk mengaplikasikan ide-ide yang sudah dikumpulkan ke dalam bentuk fisik, dapat berupa catatan yang ditempel di tembok, objek, atau bahkan storyboard. Yang keempat, tes atau uji coba. Pada tahapan tes adalah peluang untuk memperbaiki solusi kalian yang membuatnya lebih baik lagi. Tahap pengumpulan data, kami menggunakan metode desain sprint, di mana desain sprint adalah metode membangun konsep produk dalam 6 tahapan, yaitu yang pertama, understand, yang kedua, define, yang ketiga, differentiate, yang keempat, decide, yang kelima, prototype, dan yang keenam, validate. Dari model design thinking pada perancangan aplikasi mobile learning, kami membuat kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan aplikasi mobile learning dengan menggunakan metode design thinking ini adalah kita tidak harus melakukan pengajaran secara konvensional yang harus tatap muka. Dengan adanya mobile learning, akses belajar mengajar kita dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Serta dengan adanya mobile learning, proses ini pengajaran dalam suatu perkuliahan dapat lebih efektif karena ada tidaknya dosen pada saat perkuliahan berlangsung, materi ajar tetap dapat disampaikan kepada mahasiswa dengan fitur mengupload materi dan juga kita dapat mengunduh materi yang diajarkan. Fitur tugas untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan, serta fitur pesan yang digunakan untuk saling berkomunikasi antar kelompok maupun komunikasi langsung dengan dosen, sehingga waktu 1 semester untuk perkuliahan tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin dengan adanya mobile learning. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Selamat malam.